Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'du. Apa kabar Ibu, Bapak semua? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita, menghimpun kita pada kesempatan kali ini, mengaruniakan kepada kita kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan lagi kajian-kajian kita. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari tanda cinta kita kepada beliau, sosok yang kita tidak pernah temui dalam kehidupan nyata, tapi bayangan kehadiran beliau bisa kita lihat dari perilaku orang-orang yang mencintai beliau dengan segala kebaikannya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi, katakanlah, seperti kita mendaftarkan diri sebagai umat beliau, sehingga kalau kita dianggap menjadi bagian dari umat, berhaklah kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Ibu-ibu yang kami muliakan, senang sekali hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dengan izin Allah. Kajian kita yang masih membahas dengan tema Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu anil Munkar, ya. Pelajaran yang ke-18, ada beberapa bagian dari Tanmiyatul Mufradat yang akan kita diskusikan pada hari ini. Untuk itu ibu-ibu, bapak sekalian, marilah dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala kita awali kajian kita pada kesempatan hari ini dengan basmalah dan doa. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada materi inti yang akan kita kaji pada kesempatan hari ini, mari kita lihat sekilas apa saja yang sudah kita pelajari pada bagian Tanmiyatul Mufradat. Yang pertama dari kata al-khair yang kita sebut sebagai kata yang istimewa, bisa bermakna baik, bisa bermakna kebaikan, bisa bermakna lebih baik, bisa bermakna paling baik. Ini kata khair. Nah, kemudian berikutnya, setelah kita mengkaji kata khair, kata berikutnya berkembang dari kata khair ada kata ikhtaro. Ya, ikhtaro yang memiliki komposisi huruf dasar yang sama dengan kata khair yang memaknai, yang bermakna baik. Sehingga ikhtaro secara kebahasaan yang berarti memilih, itu ada pesan supaya kita memilih yang baik, memilih kebaikan, memilih yang lebih baik, syukur-syukur kita mampu memilih yang terbaik. Kata berikutnya, ibu-ibu, sekilas kita review sebentar. Yang sudah kita bahas adalah dari kata ma'ruf. Kata ma'ruf dengan dasar arafah, mengenal, mengetahui. Itu yang kita bahas. Nah, hari ini kita akan lanjutkan, ya, dengan kata ma'ruf yang bisa juga bermakna terkenal, bisa juga bermakna perbuatan baik. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Sekalian, kita akan lanjutkan dengan kata ta'arafa ya ta'arafu ta'aruf. Kata apa ibu-ibu sekalian? Ta'arafah ya ta'aruf. Iya.
Ta'arafa yata'arafu ta'aruf. Ta'aruf. Nanti kita akan mempelajari secara khusus ya. Kita akan mempelajari secara khusus perubahan bentuk ya, perubahan bentuk kata beserta makna yang biasanya lahir dari bentuk-bentuk tersebut. Insya Allah kita akan sampai ke sana nanti pembahasan kita. Ini salah satu contohnya, contoh praktisnya. Dari makna arafa ya'rifu, ya, dari makna arafa ya'rifu, kita menemukan kata ta'arafa ya ta'arafu ta'aruf. Kata ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia ta'aruf. Kata ta'aruf yang bermakna dasar mengenal, kalau mengikuti pola ini yang serupa dengan ini, itu bisa bermakna saling. Ya, bisa bermakna saling. Saling apa? Berarti saling mengenal. Maka kata ta'aruf itu kalau masuk bahasa Indonesia identik ya, identik antara laki dan perempuan yang mau menikah. Sebenarnya ya tidak hanya itu ya. Tidak hanya itu. Kita pun ya ketika pertama kali bertemu di kelas kita dulu itu kita juga ta'aruf ya, saling mengenal. Coba kita lihat ibu-ibu sekalian ya, kita lihat contoh penggunaan ungkapan tersebut di dalam ayat Al-Qur'an. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Baik. Ibu-ibu, Bapak sekalian, coba diamati sekali lagi. Apa ada ungkapan yang belum terpahami? Itu dulu yang kita bahas. Baik. Kalau Lupa saya tidak, ja'alna sama su'uban. iya, baik ya. Kita coba memahami itu. Ja'alna. Nah, oke, ja'alna. Kemudian syu'uban. Kalau wa qabaila? Iya, wakobaila juga iya. Iya. Kalau ini Ya. Coba kalau qabail ya, kalau qabail. Qabail ya. Apakah kita punya kata yang serupa dengan itu ya? Ya, serupa dengan itu. Ya. Ini kita coba nih. Ini mirip dia, ini mirip nih. Mirip dengan kata gitu ya, mirip polanya, mirip dengan polanya. Nih. Apa bukannya? Masyajid. Ini jamak. Masyajid. Ini jamak. Kira-kira tunggalnya apa? Masjid. Oke, bagus. Kira-kira itu ya. Iya. Kemudian ya, itu yang pertama ya, itu yang kita pertama. Ya, kalau masjid gitu ya, masjid tadi ya, masjid. Masih ingat 3 huruf dasarnya? Mim sin dah. Ja jim. Sin. Apa?
Untuk masjid 3 huruf Jim. pokoknya. Sin. Sin. Enggak, masjid. Da. Sin, Sin. Jinda. jim, dal. Iya, oke bagus. Ada sin, Tempat ini. ada jim, Ada dal. ada dal. Nah, itu ya. Tadi dari masjid yang jamaknya masajid. Masjid. Nah, itu ya. Nah, kalau kita ya itu ya, kalau kita pakai cara yang sama, kira-kira untuk kata qabail ini 3 dasarnya kira-kira apa? Kopba. Sama itu apa ya? Kopba. Lam kali ya. Ya, oke bagus ya. Iya, itu. Nah, sudah mendekati ini, sudah mendekati. Nah, ada kop, ada ba, ada lam. Kopah. Nah, kalau tulisan Latin jadinya apa? Kalau tulisan Latin kira-kira? Kubah. Ubah. Kop. Ada kop, ada ba, ada lam. Nah, kalau tulisan Latin kira-kira hurufnya Kobul. apa? Kabul. Apa? Kalau tulisan Latin hurufnya apa jadinya kalau tulisan Latin? Bail. Bail. Bala. Apa? Kobal. Tulisan Latin. Mohon maaf, kalau saya mengatakan tulisan Latin itu maksudnya tulisan yang biasa kita pakai ABCD Koba. maksudnya. Oh, Koba. Kubba. Q ya kalau itu. Ada Q terus Ba. enggak ada ABCD enggak ada B. B. Ya, kira-kira Sama B. L. Nah, terus L. Oke, baik. Nah, coba kita tambah sedikit ini. Nah, kalau ini kan ini ya. Tuh, kalau ini nih adalah kalau dalam bahasa Arab kan ada tak marbutoh ya. Tak marbutoh itu kan bunyinya H gitu. Ini kira-kira bacanya apa ini? Kopluh. Bahasa Indonesia, Kiblat. Kiblah. Ya, oke, bagus. Apa lagi? Kiblah, kubula. Udah. Yang lain. Kira-kira apa lagi ini? Kubula. Yang bahasa Indonesia. Kobul. Ini ada haknya, Bu. Ada haknya. Ku boleh. satu kata aja. Enggak ketebak. Enggak. Kabilah. Oh, Kabilah. Ada kan bahasa Indonesia begitu? iya. Tadi Kabilah. saya belum masih di mute, jadi saya ngomong nggak kedenger. Oh, iya. Ada kabilah. Jadi saya kabilah nggak taunya saya lihat ya belum dibuka. Iya itu kabilah. Nah, itu kabilah ya, kabilah. Itu kabilah. Kabilah itu kalau bahasa Indonesia aslinya apa? Kabilah. Bukan kafilah ya, Kak. Kabilah ya, kabilah. Kalau dalam versi bahasa Indonesia asli apa kalau versinya? Kabilah. Sampai jam 5. Ya? Kafir. Udah nanti mau mandiin kok. Bukan pemimpin, Pak Guru. Bukan. Misalnya kalau dalam Kabilah cerita sama misalnya kabilah Quraisy misalnya. Kaum kali ya. Bukan kaum. Quraisy itu kalau Quraisy itu nama apa Quraisy? Kabilah. Nama kaum. Kaum. Oh iya. Kabilah. Kaum Quraisy. Tahun, bulan. Orang-orang. Quraisy itu nama apa Quraisy itu? Nama suku. Apa Bu Yuni? Suku. Suku. Itu dia. Jadi suku Quraisy gitu Pak Guru. Iya, kalau bahasa kita. Oh, kok Kabilah berarti suku. Suku Jawa. Istilah Cina kan Ya, ada di Indonesia juga begitu ya.
Kabilah. Kabil deh. Suku Jawa. Baru dengar ya Pak Guru, kabilah itu sama dengan suku. Iya. Kalau selama ini dipahami kabilah apa? Kayak pemimpin Pak Guru. Ya bisa jadi lahir kesan itu karena kalau sebut kabilah Quraisy itu memang menjadi pemimpin dia untuk kabilah-kabilah yang lain gitu. Kayak contohnya mungkin ada semacam kerajaan Kubilaihan. Entah apa memang itu dari situ. Iya benar suku-suku Kubilaihan. Kalau itu saya tidak belum menemukan ininya ya, clue-nya ya antara itu Kubilaikan itu. Saya belum ketemu itunya, clue-nya. Pak Guru, nanti kalau udah saya pengen tanya, lupa soal Pak Guru. Udah apa maksudnya? Itu Dakarin dan Waunsa. Ya, nanti. Ini dia ya, kabilah. Kalau bahasa Indonesia kita kan ada kabilah Melayu gitu ya. Ada kabilah Batak gitu ya. Ya, Ada tapi kabilah saya pribadi baru dengar itu kalau kabilah itu suku. ada kabilah Jawa gitu. Nah, kalau ini yang lebih besar dari itu gitu. Nih. Kira-kira apa nih? Ya lebih besar dari itu. Suku berarti Marga nggak Pak Guru? Marga. Coba tadi ya ilustrasinya ya. Orang Melayu, orang Batak, orang Palembang, orang Jawa berhimpun tuh. Jadinya akan membentuk apa? Nusantara. Bangsa Indonesia. Nah, itu dia. Ini dia. Oh, Suuban jadi bangsa. Oh, Suuban bangsa. Suuban bangsa. Suuban. Ya, saya udah tahu, udah inget Pak Guru. Iya, baik. Jadikan ya, jadikan. Betul. Kan kami ya. Iya. Oke, itu dia ya. Baik, berikutnya silakan. Kalau ada kata lain tadi udah. Iya. Bangsa berarti bangsa. Belum dicoba sih soalnya megang. Oh ya udah megang lagi online. Silakan. Kalau ada kata lain yang belum terpahami silakan. Dan saya malu nanya Pak Guru, nanya temen aja deh, Zakarin nama Waunsa apaan ya? Assalamualaikum. Salam. Bu Yuni pernah ini enggak? Pernah dengar kata muzakkar enggak? Muzakkar laki-laki. Iya. Tuh, coba lihat tuh kalau bayi lahir. Ya, untuk tahu dia muzakkar atau bukan, gimana yang dilihat? Oh, zakarnya. Ya, itu. Buah jakar. Terus unsa perempuan gitu Pak Guru? Iya, jadinya. Laki dan perempuan. Ya, terima kasih Pak Guru. Coba lihat nih. Wa unsa, apa 3 huruf pokoknya kira-kira? Alif nun shin. Bu Yuni, kalau sampai saat ini apakah punya ini ya? Kalau punya apa maksudnya? Sudah atau belum terbiasa atau tidak untuk membedakan alif dengan hamzah? Udah belum? Iya. Suka lupa nyebut Ustaz Pak Guru. Oh iya. Tapi bisa ya bedain ya antara alif dengan hamzah ya. Itu ada kepalanya di atas. Oh, itu tidak harus di atas ya, tidak harus di atas ya. Di bawah. Ya, ada boleh di tandanya. bawah, boleh. Tapi kalau di tengah-tengah belum ketemu ya. Tapi boleh sendirian juga boleh. Sendirian juga boleh. Nah, kita manfaatkan itu maksudnya. Kita manfaatkan itu. Apa 3 huruf pokoknya kira-kira? Hamzah, nun, sa. Iya, baik. Ini saya tulis sebuah kata, lalu Ibu coba ya, tulis sebuah kata, Ibu coba amati, apakah ada 3 huruf yang sama, gitu ya.
Ini kira-kira bacanya apa? Mu'anas. Coba bandingkan antara kata mu'annas dengan unsa. Ada nggak 3 huruf yang sama? Hamzah. Hamzah, nunsa. Ada. Nah, itu tuh. Jadi perempuan Cuman ya. ini kalau nggak disenggol-senggol, nggak bakal ke situ pikirannya. Sama seperti hal tadi dengan zakar, antara zakar dengan mudzakkar. Kita mungkin karena agak ada rasa nggak enaknya, nggak nyamannya nyebut zakar, ya tapi kita lebih sering biasa mengatakan mudzakkar. Ya. Zakar ini tuh mudzakkar, unsa ini mu'annas, gitu. Ya, hubungan antar kata. Ya. Silakan kalau ada yang lain. Udah. Tadi Ya. ada yang nanya Lita Arofu ya. Ini di atas ini, Bu. Mau udah Ininya. itu. Ini yang sedang kita bahas. Udah ada. Yang sedang kita bahas. Taruhku udah ada. Yang sedang kita bahas. Oke, silakan ibu-ibu, bapak, ibu-ibu sekalian. Ada yang ingin berbagi, silakan kita tunggu. Saya yang pertama ya Pak Guru mau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Zakarnya jangan panjang-panjang, Bu. Oh iya. Zakarin. Zakarin wa unsa. Nanti orang bilang, wah, Ibu Yuni nih suka yang panjang ini. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Iya, oke, bagus. Yang bermakna menciptakan yang mana? Khalaqna. Kami Bentuk berapa itu? bentuk kolak. Bentuk berapa, Bu? Bentuk 3 ya Pak Guru ya. Dari mana diduga itu bentuk 3? Ada sukun di tengah. Itu Ibu bicarakan itu ada berapa huruf itu? Kho, lam, kof, nun, hamzah. Iya. Ada ujungnya na itu ada sesuatu aja nggak yang Ibu ingat kalau di ujungnya na? Lupa Pak Guru, nah itu kami ya Pak Guru. Iya, betul. Ada yang Ibu ingat kalau ada na, kami itu, ada yang Ibu ingat tak? Domir. Itu identik dengan bentuk berapa gitu? Madin ya Pak Guru ya kalau ada. Iya, oke, bagus, itu dia. Kami telah menciptakan kalian. Ya, sehingga kalau sudah sampai pemahamannya itu ke madin, maka ada makna apa di sebalik itu? Telah menciptakan. Iya, baik. Oke, terima kasih Bu Yun. Yang ingin melanjutkan, silakan. Saya Pak. Silakan Bu Sri, silakan. Waja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arufu. Dan menjadikan bangsa dari berbagai suku untuk saling mengenal. Iya, oke, bagus. Kita mulai dari potongan yang pertama, Bu Sri, potongan pertama. Waja'alnakum. Iya. Wa ja'alnakum. Apa yang Ibu sudah pahami dari ungkapan tersebut? Huruf jar, ja'alna dan kum.
Ya, apa yang Ibu bisa pahami dari rangkaian kata Jadi tersebut? dari menjadikan, Terus? dan kami menjadikan bangsa, suuban bangsa. Ibu, mohon maaf, Ibu sepertinya fokusnya ke tempat lain ya. Oh ya. Yang saya ini Iya, aja iya, Bu, yang saya iya. lingkari aja Ya, Bu. Ya. waja'alnakum, dan menjadikan kalian. Bagus, itu kan beda nih kalau fokusnya ke situ. Fokusnya ke situ. Tadi saya mau bilang sama Bu Sri, ada aqua, takut Bu Yuninya ketawa nanti kalau dibilang ada Dakwahnya di depannya Ada memori tersendiri. aku ada di depan. khawatirnya Bu Yuni ketawa nanti dibilang ada aqua gitu biar lebih Ini ada kok, ada fokus sediain, Pak. konsentrasi ya. Oke, baik. Apa Bu yang bisa dipahami sejauh itu? Menjadikan Waja'alnakum. kalian, Gimana Bu? menjadikan kalian Bagus. Siapa yang menjadikan? Allah. Apa ada Allah di situ? Tidak ada. Oke, biasanya kita pakai apa kalau begitu? Pakai apa ya? Kalau ungkapan kata yang dimaksud tidak muncul, biasanya kita pakai kata apa gitu untuk Dia. pakai apa? Dia. Kata apa namanya? Dia. Istilahnya kata apa? Apa ya? Dia itu termasuk kata apa kalau dalam bahasa Indonesia? Gua. Kata ganti orang. Ganti. Dia kalau dalam bahasa Indonesia namanya kata apa gitu? Dia dalam bahasa Indonesia kata ganti. Iya, bagus. Semangat terus ya. Kalau dalam bahasa Arab itu apa istilahnya yang punya persamaan dengan? Oke, bagus. Domir. Nah, jadi begini caranya. Di sini di dalam ungkapan ini, ya, ungkapan ja'alna itu, domirnya apa gitu? Domirnya dia menjadikan gua. Bagus. Apa ciri yang Ibu perhatikan sehingga menduga di situ? Domirnya kum. Mohon maaf kalau gitu sebentar ya, supaya Ibu bisa lebih fokus. Lupa lagi ya Allah. Enggak apa-apa Bu, nanti kalau kesimpulannya lupa gampang solusinya, diingatkan. Dan Ibu kalau sudah belajar berhak lupa kalau udah belajar. Gitu. Kalau tidak pernah belajar tidak berhak lupa, kan apa yang mau dilupakan orang nggak pernah belajar. Nah, makanya biar kita enak gitu ya. Kok belajar biar saya nanti punya hak untuk lupa gitu. Ini masa nggak pernah belajar tiba-tiba lupa, kan lucu gitu. Tapi kalau ini kok lupa ya, namanya orang pernah belajar. Coba gitu. Tuh. Saya bantu Ibu. Ya. Coba tuh. Ya. Apa domirnya? Ja'alna. Ja'alna, Pak. Iya, betul. Ja'al dan na. Domirnya. Domirnya na itu na di belakang kami, Pak. Iya, bagus ya. Tuh. Walaupun sebenarnya kebalik ya. Kalau domir itu bahasa Arab yang disebut. Domir itu yang kalau disebut bahasa Arab. Oke. Apa jadinya? Kami jadikan. Iya. Itu bentuk berapa itu? Bentuk satu, Pak. Iya. Kalau begitu apa maknanya? Kami telah jadikan. Iya. Terus kum. Kalian. Bagus. Waja'alnakum jadi maknanya? Dan kami telah jadikan kalian syu'uban. Bangsa.
Wa qabaila. Suku Wa dan suku li ta'arafu. untuk saling mengenal. Iya, bagus. Siapa yang saling mengenal? Mereka, kalian. Berarti maknanya? Kenapa, Pak? Iya, kalau begitu bagaimana jadinya? Li ta'arafu. Dan telah kami jadikan kalian bangsa dan suku untuk saling mengenal. Iya, siapa yang saling mengenal? Untuk kalian saling mengenal. Iya, begitu. Kalian apa Susah ya, mereka, Bu. Pak Guru? Ngomong Oke. gitu Tinggal susah ya, di Pak. itu, Bu Kana, tinggal kita diskusikan. Kalau kita mengatakan kalian, berarti domirnya apa? Kalau kita mengatakan mereka, berarti domirnya apa? Kalau udah ketemu domirnya, kita tinggal cari penandanya. Yo, Iya. coba kita mah. Karena penandanya Kalau kan kalian berarti domirnya apa? antum. Antum, baik. Domirnya antum. Nah, coba dicari adakah di situ penanda antum? Nah, kalau mereka berarti domirnya apa? Mau alif. Domirnya, domirnya. Oh, domir hum. Domirnya hum. Kalau itu domirnya hum, kita katakan domirnya hum, itu penandanya apa? Gitu. Iya, penanda ya, Pak. Sebenarnya sih nggak terlalu penting ya untuk apa bagi saya itu kalian atau mereka sih nggak penting. Dibandingkan kita paham kenapa dia kalian, mengapa dia mereka. Kalau sekedar untuk tahu kalian atau mereka kan langsung dalam tempo sesingkat-singkatnya langsung bisa kita jawab. Tapi ini kan mengindikasikan ada sesuatu yang perlu kita perkuat dengan cara belajar gitu. Silakan, kalau ini alternatifnya kira-kira apa penandanya gitu. Kalau antum itu penandanya, Ustaz, Pak Guru. Iya, oke. Kalau hum, wau alif. Oke, bagus. Yang lain gimana ilmunya? Wawu nun. Kalau kum wau mim ya Pak Guru. Oke, terus? Kalau hum ya itu wau alif. Oke, bagus yang lain. Wawu nun. Oke, baik. Jika demikian, yuk kita coba lihat buku pelajaran kita ya, yang sudah pernah kita kaji sebelum-sebelumnya. Yuk kita cek dulu. Baik, itu dia. Apakah dia antum ataukah dia hum? Tadi berdasarkan konteksnya, ya, berdasar konteks kita bisa menyimpulkan bahwa ini lebih cenderung ya. Ini lebih cenderung kita pahami ke arah antum. Ya, kita ke antum. Kemudian yang kedua, dari hendaknya ada tak di awal, ya, ada tak di awal, kemudian ada wawu alif di ujung yang menandakan banyak. Tak di awal itu untuk anta, kemudian wawu alif di ujung itu bisa menandakan banyak. Anta kalau banyak maka kesimpulannya antum. Baik, itu dia untuk Al-Hujurat 12 kajian kita. Tadi ada syu'uban, ini yang baru ya, bangsa itu bangsa. Ya, maka kalau bangsa Indonesia sya'bu ya, sya'bu Indonesia. Jamaknya syu'ub, jamaknya syu'ub. Maaf, Pak Guru, saya pamit dulu ya. Ada keperluan. Ya, oke, baik. Pak Guru, ya. Saya masih boleh nanya nggak yang tadi? Boleh. Karena saya masih belum sepaham gitu yang tadi.
ta'arofu itu taknya itu adalah penanda mudhari. Karena kan dilihat dari tamrinat apa ini di sini yang nomor 2 itu ta'arofa itu saling mengenal. Itu sebenarnya kan jadi satu kata, bukan itu tanda domir taknya. Kalau menurut pemahaman dari saya, nggak tahu, makanya minta ininya, penjelasannya. Apakah itu memang bagian dari penanda tak yang simudori itu, atau sebenarnya dia sudah satu memang kalimat gitu, masuk dalam satu inian kata, rangkaian satu kata gitu. Ta'ala, ta'arof. Kalau Bu, kalau saya melihat dia memang ada di kolom mudhari. Enggak, aku ngelihat dari halaman 93. Dia di sini jangan ada di di atasnya madidi mudhari. ta'arofa, saling mengenal, berkenalan. Ya ta'arofu itu di mudhari'nya. Iya, di Jadi kalau mudhari. pemahaman saya ta'arofa itu adalah satu kata, dia kata madi. Jadi ta'arofu adalah madi yang jamak, nggak tahu deh, makanya saya minta penjelasannya dari Pak Guru. Ya, Karena saya itu bacanya ya. di sini di halaman 93. Baik, ya. Baik, ya. Kemudian ini ya, kemudian bisa jadi mengesankan demikian. Karena memang di dalam ayat ini ya, ayat ini asal awalnya adalah ini li tata'arofu, asalnya begitu. Tuh. Li tata'arofu. Ya ta'arofu awalnya adalah asal awalnya. Ya ta'arofu, coba kalau itu domirnya anta menjadi apa? Tata. Ya, menjadi tata'arofu. Jadinya tata'arofu. Tata'arofu. Kalau dia antum menjadi tata'arofun. Iya, betul. Tata'arofuna. Ini awalnya begini, tata'arofuna. Oke, gitu. Lalu apa yang terjadi sehingga yang muncul li tata'arofu? Yang pertama nanti kita akan mempelajari jika sampai masanya itu di buku ini juga, di buku kompilasi ada penjelasannya ya, di kompilasi ada penjelasannya. Sebentar nanti saya tunjukkan nanti kalau ini kalau udah dapat ya itunya yang maksud ya. Yang pertama, dia tadi dari tata'arofu berkembang menjadi tata'arofuna. Kemudian ini ketika ada li, ketika li hadir, itu berpengaruh kepada kata setelahnya. Berpengaruh kepada kata setelahnya. Apa pengaruhnya? Yang tadi waunun, itu berubah menjadi wau alif. Yang tadi waunun itu berubah menjadi wau alif. Karena itu untuk mengantisipasi itu hal ini supaya tidak terlalu berat ketika saatnya kita bicara. Dulu kita biasa mengatakan bahwa wawu nun itu penanda banyak seperti wawu alif gitu ya, seperti halnya mim. Kalau di buku kompilasi kita ada di halaman 122 dilihatnya ya. Di kompilasi kita. Sudah ketemu? Sudah. Nah, yang paling bawah.
Itu ada ta'buduna, mirip ini. Iya. Kemudian menjadi lita'budu. Nah, begitu nih juga yang terjadi nih. Awalnya tata'arafuna, kemudian ada li sehingga li tata'arafu. Ini bagus nih, pertanyaannya cerdas ini pasti. Tapi taknya kan cuma satu, Pak Guru. Iya, iya. Itu dia. Maaf. Iya, betul. Saya nggak ngerti soalnya. Iya, betul, betul. Tapi yang penting ini, yang penting bahwa yang tadi sudah kita bahas bisa dipahami ya. Pahamin. Nah, maka itu komentar tadi itu nun kita jadi anggap alif sebagai bisa bagian dipahami. dari pertanyaan berikutnya. Ya, gitu. Iya. Nah, berikutnya ini, tapi ini taknya satu. Kemana tak yang satunya lagi? Itu. Bahasa Al-Quran di antara keistimewaannya adalah, ini levelnya level ke-5 istimewanya Al-Quran. Al-Quran itu level istimewanya adalah dia ada sinkronisasi antara makna dengan bunyi, gitu ya, antara makna dan bunyi. Ini Al-Quran aja yang bisa. Kalau bangsa Arab dia meniru, kalau bangsa Arab nggak. Jadi ini li tata'arofu itu anggaplah itu sebagai aturan dasar dalam bahasa Arab. Tapi kalau Al-Quran karena dia bukan bahasa manusia, itu bukan bahasa manusia, akan kita temukan beberapa hal yang tidak sejalan dengan aturan umum bahasa Arab. Bagus nih, sampai itu misalnya. Kenapa dia tidak sejalan dengan aturan umum bahasa Arab? Karena aturan umum tersebut, ya, aturan umum tersebut tidak mampu untuk digunakan, ya, tidak mampu untuk digunakan menyampaikan, ya, menyampaikan ide yang dimaksudkan. Maksudnya bagaimana idenya? Tadi ya tetap ya catatannya sinkron antara makna dengan bunyinya. Bandingkan antara kalau kita mengata li tata'arofu dengan li ta'arofu. Kira-kira mana yang gitu ya? Mana yang lebih cepat? Yang tanya satu. Iya, tanya satu. Itu ingin mengatakan bahwa, itu lebih cepat dan bisa jadi lebih mudah, ingin mengatakan bahwa kalau ini saling mengenal antara bangsa dan suku itu mudah, gitu ya. Ingin mengatakan bahwa di samping suku bangsa-bangsa itu, ya, suku dan bangsa itu perlu saling berkenalan, saling mengenal satu dan yang lain. Ayat ini juga pada saat yang sama ingin mengatakan bahwa saling mengenali itu mudah. Kenapa saling mengenali mudah? Karena di bagian awalnya sesungguhnya kalian itu dari zakarin wa untha. Itu zakarin wa untha itu siapa? Ini kan tunggal ya. Zakar ini, untha tunggal. Siapa? Dari Adam dan Hawa. Itu ya. Kalian akan mudah saling mengenali walaupun ya saling bisa menerima walaupun kalian diciptakan dijadikan bersuku-suku berbangsa-bangsa. Jadi pesan bahwa saling mengenal itu menjadi suatu hal yang mungkin dan itu bisa mudah, itu yang bisa kita pahami dari pengurangan titik ta, ya, ta, pengurangan ta pada ungkapan li tata'arofu itu. Manfaatnya juga kita lebih mudah melafalkannya, ya. Manfaatnya lebih mudah melafalkannya sebagaimana lafalnya menjadi lebih mudah, proses saling mengenali itu juga lebih mudah. Karena apa? Karena dikunci pada ungkapan kalian berasal dari Adam dan Hawa. Jadi kalau kita merasa dari Adam dan Hawa, berarti kita berasa kita menjadi lebih mudah untuk menerima orang lain karena sebenarnya nenek moyang kita itu sama. Nah, coba kalau kita lihat dalam sejarah ya, ketika bangsa Arya merasa bahwa mereka itu berasal dari bangsa sendiri, tidak merasa
berasal dari bangsa yang sama, mereka menganggap dirinya unggul dan menganggap bangsa lain sebagai bangsa yang lebih rendah ya dibandingkan dengan mereka. Sehingga untuk saling menerima itu menjadi makin sulit karena setiap bangsa nanti akan mengunggulkan, meninggikan, menganggap lebih baik bangsa masing-masing. Gitu. Bagus betul nih pertanyaannya, sehingga kita sampai kepada level yang kelima. Begitu, Bu Kana. Ya. Kalau atau mudahnya mungkin gini ya Pak Guru, bisa nggak kalau misalnya kan kalau di ini saya jadi tadi saya udah terkecoh kan untuk memaknai jadi mereka. Karena ciri-cirinya itu adalah tadi kan dari madi kan, ta'arofu gitu kan. Terusnya ta'arofa ya kalau di sini. Terusnya mungkin kalau misalnya mudah mungkin kita maknanya karena tadi sebelumnya pakai kum apa ini gitu itu lebih mudah kali ya Pak Guru. Konteks ya tadi konteksnya gitu, konteksnya kan kalian. Jadi ini kalian jadi biar nggak terkecoh dengan itu. Betul, karena betul. Yang kalau nun kan saya udah masuk, memang nun itu nggak perlu harus ditulis atau apa, tapi di sini juga yang tadi di halaman yang sini udah tahu itu ternyata bisa menghapus, menghapus. Jadi bikin wow apa nunnya hilang kan dengan kata li itu. Ini li baru nih berarti Pak Ustadz. Betul. Dan baru itu, saya belum catat. Nah, betul itu. Dan itulah mengapa kita senang kalau ada yang bertanya, ada yang mengkonfirmasi, dan kalau ada yang tidak terpahami disampaikan. Nah, karena itu alhamdulillah tadi kita sudah mulai dari konteks ya. Dari konteks, kemudian penanda-penanda yang lain, ada ta, nah, kemudian ada wawu, alif, penanda banyak. Nah, tapi pertanyaannya, kok wawu alif bukankah kalau di mudhari itu wawu nun? Nah, kita pertegas lagi ilmu kita yang lama gitu, bahwa itu sebagai penanda banyak ya, sebagai penanda banyak. Kemudian kalau di mudhari di sini kan ada yata itu kalau huwa. Jika anta berarti ya-nya itu diganti dengan ta, berarti jadi tata'arofu. Tapi kenapa di sini jadi satu? Sampailah kita kepada tadi. Sampailah kita kepada informasi yang tadi. Oke? Ya, terima kasih Pak Guru. Baik, sama-sama, terima kasih. Ini telah menjadi rekan diskusi yang mencerahkan dengan pertanyaan-pertanyaannya. Oke, baik Ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan berikutnya. Kita ke tanyatul mufradat berikutnya, yaitu dari ungkapan watan hauna anil munkar. Watan hauna anil munkar. Apa makna watan hauna anil munkar? Apa, Ibu-ibu sekalian? Begitu terkesima tadi jadinya. Bentar Pak Guru, saya lagi nulis. Oke, baik. Ya, silakan. Nulis catatan yang tadi. Jadi ini gitu. Apa makna yang teringat dari ungkapan watan hauna anil munkar? Apa tuh? Sebagai lawan dari ungkapan ta'muruna bil ma'ruf. Melarang. Kalau ini jadi melarang. Melarang apa? Melarang keburukan. Iya, baik. Mari kita lihat tanhauna, ya, coba lihat tadi tanhauna, dia ada di bentuk apa? Tanhauna bentuk apa dia? Dua. Ya, bentuk mudhari, ya. Bentuk mudhari. Yanha, ya. Tanhauna adalah perubahan dari yanha. Yanha yang di mudhari, madinnya adalah naha. Madinnya adalah naha. Kemudian masdarnya nah. Nah, dari ini kayak yang kita sering masuk bahasa Indonesia jadi amar ma'ruf nahi. Nah. Awalnya sih nah. An-nahyu, an-nahyi, an-nahya,
Itu jadi masuk nahi. Nahi. Inha. Ya. Amarnya adalah inha. Artinya tadi melarang. Ya, artinya melarang. Kalau kita dilarang melakukan sesuatu, maka sikap bijak kita adalah melanjutkan atau berhenti. Berhenti. Nah, dari situlah ada kata intaha. Berkembang ya, kata intaha. Ya, bisa bermakna berhenti, bisa bermakna selesai. Ya. Intaha. Mudhari'nya yantahi. Amarnya adalah intahi. Jadi kita ulang lagi tadi, coba kita baca sama-sama tasrifnya. Naha, yanha, nahi, inha, intaha, yantahi, intahi. Melarang, kalau dilarang maka berhenti, maka selesai, jangan dilanjut. Kita coba lihat ya, coba kita lihat contoh penggunaan ungkapan-ungkapan tersebut di dalam kalimat untuk mempertegas dan menguatkan pemahaman yang kita miliki. Silakan baca sama-sama contohnya. Nahallahu nasa anil a'malis sayyi'ah. Anil a'malis sayyi'ah. Ya. Silakan, apa ada ungkapan yang belum terpahami? Sayyi'ah. Kira-kira tiga pokoknya buruk itu sih pasti ya. Amal buruk. Iya, baik. Betul. Kalau dari artinya kayaknya kayak buruk deh. Iya, betul. Perbuatan buruk. Oke, baik. Silakan jika ada yang ingin berbagi pemahaman yang sudah didapatkan. Pak Guru. Silakan. Allah melarang manusia dari perbuatan buruk. Iya, oke, bagus. Nah, sekarang contoh yang intaha. Tadi apa maknanya? Selesai atau berakhir. Iya, selesai atau berakhir. Baca contohnya. Intahat dirasatuna walhamdulillah. Iya, walhamdulillah. Alhamdulillah. Ada ungkapan yang belum terpahami di situ? Enggak. Pak Guru itu naknya nak kami ya? Jadi pelajaran betul. Kami ya? Iya, betul. Silakan. Ada yang mau berbagi pemahaman? Tadi Bu Sri Lestari sudah, Bu Siti Istiqanah sudah. Coba Bu Eti. Siapa tahu nambah seger nih Bu kalau berbagi. Tadi kan sudah berbagi nasi berkah ya hari Jumat. Nah, ini juga lebih ini lagi ya. Makanan tadi makanan untuk tubuh, untuk jasmani, ini makanan untuk rohani ini. Silakan Bu. Dirosatuna apa ya Pak ya? Pelajaran kami. Apa? Dirosahkan pelajaran. Dirosah pelajaran. Coba Bu Eti ya, coba Bu Eti untuk membantu Ibu mengingat ya. Dirosatuna dalam pemahaman Ibu itu kira-kira satu kata atau lebih? Dirosatuna nakami ya. 2 kata kayaknya. Iya, bagus. Yang pertama apa? Dirosah. Iya, baik. Kira-kira kalau sudah sampai ke dirosah, kira-kira nih ya, kira-kira. Kalau udah sampai ke dirosah, kira-kira 3 pokoknya apa, Bu?
Pelajaran sudah Dal, ro, sin. Iya, itu kan dal, ro, sin. Pernah dengar ya, mestinya pernah nih, apalagi Bu itu. pelajaran. Ada kata dars kan? Dars pelajaran nih. Iya, itu. Coba dilihat ya, dilihat itu mudah-mudahan sih ada yang nyangkut ya, ada yang nyangkut. Kalau nyangkut itu bisa meringankan kita di dalam memahami bagian-bagian yang lain. Gitu ya. Pernah dapat ilmunya kalau guru bahasa Arabnya apa? Guru yang ngasih pelajaran. Ustaz. Madrasah. Madrasah. Enggak ya. Tuh. Kalau tempat kita untuk memperoleh pelajaran. Madrasah. Nah, gitu kan. Ada kaitannya. Nah, yang tadi yang dimaksud itu ada kata mudaris. Nah, kata mudaris. Ini mungkin Bu Eti banyak nih kata-kata di Al-Arabiyah bin Namadzidnya yang terlupa, itu sering kita menggunakan kata itu. Baik, silakan Ibu. Dengan berakhirnya pelajaran ini dan puji syukur pada Allah. Baik. Sekali lagi apa Bu? Kami akhiri pelajaran ini dan puji syukur pada Allah. Bagus. Yang bermakna kami akhiri yang mana? Nah, itu kan kami, Pak ya. Boleh. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Yang bermakna kami akhiri yang mana? An-naharo. An-naharo. Yang di layar nggak kelihatan ya, Bu ya? Antah. Pakai kacamata. Intahatu diros. Intah dirosat. Nah, itu Kak, pelajaran kami, Pak. Oke, baik. Coba apa sekali lagi pemahaman yang sudah dipahami dari ungkapan tersebut? Berakhirnya pelajaran kami dan puji syukur pada Allah. Iya. Berakhirnya pelajaran kami dan puji syukur kepada Allah. Nyaknya dari mana? Berakhirnya, nyaknya dari mana? Akhir pelajaran kami telah berakhir. Dari mana, Bu Iti? Ada nyaknya? Pelajaran kita telah berakhir. Nggak ada sih pelajaran. Kalau tidak ada, kita coba untuk tidak pakai dulu ya, kalau tidak ada ya, supaya ada ilmu kita yang semakin menguat dan semakin mantap gitu. Pelajaran kita telah berakhir. Dan bersyukur. Silakan, Bu Eti. Pelajaran kami berakhir dan puji syukur pada Allah. Iya, bagus. Itu subjeknya apa kalimat tersebut? Pelajaran ya. Iya. Pelajaran siapa? Pelajaran kami. Jadi kalimatnya akan menjadi apa jika demikian? Pelajaran kami berakhir dan puji syukur pada Allah. Iya, bagus. Yang bermakna berakhir tadi yang mana? Intahat. Itu bentuk apa itu? Akhir dimadi. Intahat. Fi'il amr ya. Bagus. Dari mana diduga fi'il amr? Intahat. Dari mana diduga itu fi'il amr? Ilmadi. Intahat itu.
Ya, Intahat. maksud saya apakah Intahat ada fi'il madi. tanda Fi'il madi. apakah ada tanda yang digunakan untuk menduga bahwa itu adalah fi'il amr gitu. Fi'il madi Pak Guru salah. Intahat. Enggak, ini bukan soal salah benar ini, bukan soal salah benar. Tapi maksud saya tadi saya ingin ikut merasakan, ikut memikirkan apa yang ibu rasakan dan apa yang ibu pikirkan itu, maksudnya sehingga saya bisa lebih bijaksana nanti di dalam menjelaskan. Ya, mudah-mudahan ya. Apa yang ibu perhatikan, yang ibu amati sehingga menduga itu adalah fi'il amr. Apa, Bu? Intahat. Mungkin karena alif kali ya. Ya alif kali. Ya. Tapi sama semuanya pakai. Iya. Fi'il madi juga pakai alif. Saya juga Bu kalau nggak ngelihat di itu di kolom ini udah ngiranya itu amr aja karena ada alif. Karena udah lihat ada di buku ini. Iya itu ya. Artinya masih mending ya kalau misalnya ketika kita konfirmasi ini diduga ini fi'il amr dari mana? Ada alif itu masih mending, itu artinya kan kita punya ilmu yang menjadi dasar begitu. Tapi kalau kita asal bunyi tanpa ada dasar yang kita pakai itu tuh enggak ini jadinya tidak banyak bermanfaat untuk kita. Sehingga saya biasanya akan mengatakan bahwa bahasa itu terdiri dari dua unsur utama. Apa dua unsur itu? Bentuk lahiriah dan makna. Bentuk lahiriah dan makna. Kalau antara dua hal tersebut, idealnya kita bisa memahami dan cocok. Ya. Idealnya ya cocok. Artinya juga kita pahami cocok, dari bentuknya juga kita pahami cocok misalnya. Ketika kita pahami itu adalah bentuk amr, bentuk 5, berarti itu ada makna perintahnya gitu. Nah, begitu juga selanjutnya, ketika kita memahami itu adalah bentuk 1 madin, ada makna telahnya gitu. Gitu. Ada pemahaman kita tentang itu. Tapi kalau misalnya kita memahami ini bentuk madin, tapi nggak ada ide telah, itu berarti belum ininya. Kita belum akrab dengan bahasa Arab. Atau kalau kita mengatakan itu fi'il amr, tapi nggak ada perintah, makna perintahnya, itu belum akrab kita. Oke. Terakhir terkait dengan itu saya ingin sampaikan. Nanti ketika ada yang berasa tidak pas, menangkanlah artinya. Kalau menurut bentuk ini nih, tapi kalau dari segi artinya kayaknya enggak gitu ya, maka yang dimenangkan adalah artinya. Coba sebagai itu ya, terakhir Bu Eti untuk semacam kesimpulan dari apa yang kita diskusikan, apa Guru, makna saya mau nanya, ungkapan boleh tersebut? Sebentar dulu, apa makna ungkapan tersebut? Telah berakhir pelajaran kami. Berarti cepat banget lupa subjeknya dulu, Bu. Pelajaran kami telah berakhir dan segala puji bagi Allah. Iya, oke gitu. Ya, gimana, Bu? Karena itu dia pakai intahat ya. Waduh, kok ada kasroh sih di sini. Jadi gratis. Intahat di rosatuna. Itu dia pakai intahat berarti hia kan manat ya, perempuan. Itu karena Pak di rosatu itu ya? Iya, betul. Itu marbuto ya sebenarnya. Iya, betul. Ya, soalnya kan dia bentuknya nggak tamarbuto, tapi saya nggak tahu itu di rosa itu muannats atau muzakkar nggak? Iya, betul. Cuman kalau disambung menjadi seperti tak biasa jadinya. Oke. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama.
Nah, ini coba serupa ya, serupa dengan yang tadi, ya, serupa dengan yang tadi. Tetapi kalau kita tidak menggunakan ilmu, ada makna, ya, ada makna berkaitan dengan bentuk 1 dan bentuk 2, ya, itu nggak berasa bahwa sebenarnya untuk yang pertama, kalimat pertama, contoh, dan kalimat kedua itu berbeda 180 derajat. Gitu. Kenapa? Intahat dan tantahi itu sama-sama bermakna selesai. Gitu. Ya, sama-sama bermakna selesai. Tapi tantahi ini bentuk berapa? 2. Bentuk 2, berarti selesainya nanti. Gitu. Selesainya nanti. Sedangkan intahat nih bentuk 1, berarti selesainya sudah. Selesainya sudah. Ya, coba dibaca kalimat lengkapnya. Tantahi firasatuna fi sa'atin wahidah insyaallah. Iya, baik. Apa ada ungkapan yang belum terpahami di situ? Saat ya, saat ya. Saat itu apa ininya, sinonimnya? Pada saat, pada waktu. Oke, bagus. Kalau kita ingin mengetahui waktu, kalau kita ingin mengetahui saat, yang kita lihat apa sekarang? Jam. Oke, bagus. Jadi as-sa'ah itu bisa juga bermakna jam. Jam. Tapi bisa bermakna saat juga ya Pak? Ya, bisa tadi, bisa bermakna saat, bisa bermakna waktu, nanti kita lihat pada konteksnya. Ya, silakan. Siapa yang ingin berbagi pemahaman? Ada tidak? Kalau Bu Sri ingin itu diaktifkan mikrofonnya, Bu. Ya. Pelajaran kita akan berakhir pada jam 1. Oke, terus? Insya Allah. Apa itu maksudnya? Insya Allah. Apa ya, insya Allah. Mudah-mudahan. Ada berapa ungkapan di situ di insya Allah? Karena Allah. Ada berapa ungkapan di situ? Ada 3. Yang pertama? Apa maknanya? Sesungguhnya. In itu beda dengan inna ya, Bu? Oh. Apa ya? Insya Allah. Yang dulu tuh saya coba ngakalinnya pakai lagu anak-anak. Iya. Injik semut. Nah, gitu tuh kan ingat. Tapi ya namanya orang lupa itu pasti nggak ingat gitu. Apa? Injik itu apa? Ilmunya injik. Injik semut di sini. Apa ilmunya? In itu maknanya jika. Nah, gitu. In itu maknanya jika. Ya, diakalin injika. Terus yang kedua apa? Jika Allah kehendaki. Iya, betul. Baik. Ada pertanyaan dari Bu Kanah maupun Bu Eti untuk latihan itu? Tidak, Pak Guru. Atau Bu Tati ini yang anteng aja nih Bu Tati. Mana Bu Tati? Nggak ada suaranya katanya, Pak. Iya.
Udah ada. Itu ada di suaranya. Enggak, tadi nggak bisa, nggak ada suara. Ya, coba Bu, apa yang Ibu pahami di situ? Yang dari mana, Pak? Yang mana aja, pokoknya saya ingin dengar suara Bu Tati lah. Yang mana aja. Aduh, ada banyak itu. Mau yang atas boleh, yang tengah boleh, yang bawah boleh. Ya. Insya Allah itu ya, Pak. Ya boleh, mana aja. Mana aja. Mana sih tadi? Tantahi dira satu, dira satuna, fisaatil wahidah. Gimana ya? Pelajaran ya Pak ya. Tantahi diarihim. Dari tantahi ya Pak? Boleh, boleh. Silakan. Aduh ya Allah. Tantahi ya. Susah banget. Tantahi dirasat. Nggak bisa ini saya Pak, dirasatuna nggak bisa apa Bu? Mulainya susah. Ibu tiru aja seperti yang tadi Bu Sri Lestari ucapkan, Ibu ulangi aja. Ulangi aja, kan udah selesai hakikatnya. Cuma saya ingin supaya kemajuan, pengetahuan, keterampilan itu merata, ya, sebisanya gitu, merata semua, jangan hanya sebagian saja yang bisa, sementara yang lain hanya menjadi pendengar setia. Maksud saya supaya jangan begitu. Pelajaran di saat pertama wahidah. Aduh. Pelajaran di saat pertama insya Allah. Maksudnya pelajaran pertama berakhir jika Allah menghendaki gitu Pak. Oke, bagus. Gimana jadinya? Pelajaran Dari awal? Dari tantahi itu ya Pak ya? Iya, boleh. Pelajaran kami berakhir di saat pelajaran pertama ya wahid pertama. Saat pertama pelajaran kami berakhir saat insya Allah, semoga Allah menghendaki, insya Allahnya itu ya. Pak. Ya, kita dengarkan Bu Sri Lestari ya Bu. Silakan Bu Ya. Sri Lestari. Pelajaran kita akan berakhir pada jam 1 jika Allah kehendaki. Iya, baik. Silakan Bu Tati. Pelajaran kami berakhir di saat ya jam 1 insya Allah. Udah Pak. Apa itu maksudnya insya Allah? Semoga Allah
Menghendaki. Bagus. Mana yang bermakna semoga? Insya. Mana yang bermakna menghendaki? Ya, menghendaki apa mengizinkan kata Ibu tadi ya? Menghendaki. Ya, mana yang bermakna menghendaki? Insya. Insa. Insya. Insya itu apa mananya insya? Insya itu innya itu jika ya. Oke, bagus. Terus sya'anya? Jika Allah menghendaki, Pak. Tuh, kan pintar Bu Tati. Error, Pak. Baik. Tapi mohon ya jaga ya Bu Tati hati dan pikirannya. Jangan sampai Ibu berkesimpulan bahwa saya mah nggak bisa apa-apa. Enggak betul. Ibu bisa. Emang kadang-kadang datang begitu, Pak. Enggak. Itu jaga ya hati dan pikirannya bahwa Ibu itu bisa. Tapi mungkin ya pengalaman hidup Ibu yang mendorong Ibu untuk berkata begitu. Tapi saya ingin mengatakan enggak, semua orang berhak bisa. Apalagi ini yang kita pelajari ini adalah untuk memudahkan kita semakin memahami Al-Quran. Allah suka apa yang kita lakukan. Kadang-kadang saya sudah datang malasnya, Pak. Terus terang aja, Pak. Karena nggak bisa itu. Nah, itu. Ada dua, jadi posisinya ya. Ada dua posisinya. Kita bisa bilang. Memang ada orang yang niat belajarnya itu bukan karena ingin bisa, tapi ingin menunjukkan kebisaannya. Apa cirinya? Kalau dia bisa, dia nggak belajar. Tapi kalau kita sebaliknya, kita itu karena kita sadar ada yang belum kita bisa, ada yang belum kita pahami, maka kita belajar. Benar, Pak. Hati-hati Bu itu dengan ujian kemalasan. Ya, artinya dengan ujian kemalasan. Baik Ibu-ibu sekalian, dengan berakhirnya latihan dari Bu Tati, maka berakhir juga kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapat dari apa yang kita lakukan kegiatan pada hari ini. Mari kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk partisipasi. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama.